ke kelas karena tadi waktu saya sinkron masih ada yang belum ketarik mahasiswa-mahasiswanya. Contohnya kuliah saya teman-teman kelas 6 IC. Nah, yang terdaftar, nah ini udah 16. Tadi baru saya sinkron lagi. Nanti kalau ada yang belum terdaftar di kelas manapun, nah di situ bisa teman-teman lihat semuanya. Masih ada yang belum terdaftar, nanti bisa gabung. Pokoknya nanti akan saya share modulnya ya teman-teman kalau ingin bergabung dan ikut di Moodle Class. Tapi kita masih pakai di Google Classroom sih teman-teman sampai sekarang. Oke, itu tadi Elvira. Jadi nanti akan saya share karena masih baru apa ya, baru dijelaskan sih. Saya juga belum ngotak-ngatik seperti apa. Nanti begitu pula dengan passwordnya juga sama. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Jadi teman-teman, kita saya sudah bilang kemarin kita belajar tentang pengenalan perencanaan bisnis. Lalu kita juga udah belajar tentang studi kelayakan bisnis. Apa sih dasarnya? What is feasibility study? What's the important most for feasibility study? Kenapa? Why? People learn feasibility study. Nah, di dalam feasibility study ada 8 aspek. Today we talk about market and marketing aspect. Di mana I think this is the most important aspect to start your business. Kenapa? Kenapa? Karena di market dan marketing aspek itu akan ada namanya STP, segmentation, targeting and positioning, and also there is a TAM, SAM, and SOM. Udah pada tahu kan ya TAM, SAM, SOM ya? Total addressable market, selectable addressable market, and selectable optimized market. Nah, di situ kita akan belajar. Di sini saya hanya mengulang lagi karena teman-teman sudah jauh dapat materi yang lebih banyak di marketing management selama 1 semester lagi. Nah, di sini saya cuma bisa ngebahas 1 hari. Ya, saya cuma ngulang-ulang aja, mengingatkan lagi teman-teman udah dapat di mana kewirausahaan dapat di marketing management pun dapat di manajemen marketing. Oke, jadi kalau kita ngomongin market analysis teknik, ya, mohon maaf. So, ada 3. Kita akan belajar hari ini ada segmentation, targeting, positioning, competitor analysis, time, sum, and sum approach, and strategic decision making. Also, we talk about SWOT2 uh, to analyze the market. Kita akan membagi tentang segmentation, yaitu proses membagi pasar menjadi kelompok yang lebih kecil. Kalau kita ngomongin secara umum, segmentasi, segmentation saya selalu bilang, di sini mungkin akan bilang, teman-teman kan tahu ya di sini ya, eh, tumbler Stanley, tumbler Coxicle pasti tahu kan di sini semua kan. Nah, menurut teman-teman di sini, tumbler dengan harga 1 juta murah apa mahal? Coba, tumbler yang dibawa kemana-mana harga 1 juta murah apa mahal? Mahal, Pak. Dari Dinda mahal. Oke. Mungkin ada lagi yang mau jawab, tumbler 1 juta mahal apa murah? Mahal, Pak. Dari Widya mahal. Oke. Di sini mungkin ada yang mau bilang murah atau ya wajar, Pak. Ya, dari Widya sama Dinda bilang mahal 1 juta. Kenapa? Ya, because we are not the market. Kita bukan pasarnya. Kita bukan segmennya. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Ina. Bu Ina habis ngisi materi di perusahaan Jakarta. Karyawannya yang diisi materi. And the fact, all of
The employee use Stanley. Semua karyawannya bawa tumbler mereknya Stanley maupun Coca-Cola. Wina bilang, buset, itu tumblernya mahal bla 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 bla. Mungkin bagi karyawan yang gajinya 30 juta, 40 juta, apakah itu tumbler mahal? Tentu tidak. Karena apa? Sesuai dengan segmentasinya. Kalau kita sudah bisa menentukan segmentasinya, choose the market segment. Kita mau fokus kemana? Lebih detail lagi. Oh, saya punya, saya mau jualan, taruhlah saya mau jualan produk ini digunakan oleh mahasiswa, mahasiswa jenis kelaminnya perempuan atau bilang mahasiswi dengan mahasiswa semester 5 ke atas atau mahasiswa tingkat akhir. Kenapa kok diarahin ke sana? Karena dia persiapan magang dan juga kerja. Nah, itu targeting lebih kecil lagi. Jadi segmentasinya adalah mahasiswa, targetingnya berjenis kelamin perempuan dengan umur sekian sampai sekian. Itu lebih detail lagi. Itu membedakan segmen dan target. Jadi segmen lebih besar, target lebih kecil. Lalu positioning kalau di saya, atau di Pak Yudi seperti apa, tapi STP itu ada dua, bisa positioning, bisa persona. Kalau teman-teman dulu belajar di kewirausahaan ada persona kan, persona itu berarti siapa sosok yang kita tuju, sosok-sosoknya seperti apa. But if we talk about positioning, is determining how a product service is positioned in consumer mind compared to competitor. Kira-kira kalau customer ngelihat produk kita itu gimana? Contoh sekarang, parfum lokal, teman-teman taunya apa paling utama? Parfum lokal. Yo, parfum lokal yang teman-teman tahu. Ya, ada yang tahu parfum lokal, parfum merek lokal. Mekono sama Bali Surfer, Pak, mungkin. Mykono sama Bali Surfer. Bali Surfer. Oke, thank you. Rizal Bali, yes, Mykono saya tahu. Bali Surfer belum pernah dengar, tapi it's okay. Ada lagi yang tahu nggak? What's the local perfume? Ya, Kalau Self and Co. Enko bisa. Kan nggak apa-apa. Itu yang ada di top of mind-nya teman-teman ketika bilang parfum lokal. Apa nih? Parfum lokal. Kalau saya kepikiran pertama kali parfum lokal adalah Humans. HMNS. Mungkin di sini teman-teman akan berbeda. Tadi ada yang bilang Mykonos, ada yang bilang Bali Server, ada yang bilang Sos Co, ada yang banyak. Boleh nggak Pak? Boleh. Karena apa? Yang kita kepikirkan pertama kali apa? Itu positioning kita. Kayak saya, oh parfum lokal, ya humans walaupun baunya pasaran, tapi dia yang paling awet. Kayak kemarin saya ke mall ada parfum lokal mereknya Mandalika. Tapi harganya menurut saya overpriced karena dia lokal, nah, harganya sudah menyentuh harga 700.000. Loh, lokal kok 700 teman-teman udah dapet yang branded. Kayak Lacoste, Hugo Boss, dan lain-lain itu 700.000 teman-teman udah dapet. Tapi yang EDT ya. Oh, baru tahu ada Mandalika sampai saya searching dulu. Wah, kenapa gimana? Ternyata dia memang mengarahkannya premium daripada HMNS dan lain hal. Tapi apakah akan melekat? Nah, itu kita nggak tahu lagi. Itulah positioning. Gimana produknya teman-teman akan diingat oleh customer. Misal Widya punya produk
Lip balm. Oh, ini lip balmnya. Hmm, aku beli di Widya aja lip balmnya dia jualan lip balm ringan banget terus eh, awet lembabnya. Bisa. Murah lagi. Itu yang akan diingat. Jadi kalau kita bilang kayak USP-nya, positioning ini kita di marketing bisa kita bilang adalah USP yang akan diingat. Unique selling point-nya itulah USP. Nextnya competitor analysis, study competitor strength and weakness with SWOT to identify market opportunities. Next we talk about TAM, SUM and SOM approach, total addressable, serviceable available, and serviceable obtainable market. And strategic decision making. Jadi kalau ini simpelnya teman-teman, market itu dasarnya. Market itu kita bisa dari demografi, bisa dari behavior maupun consumer preference. Begitu pula dari teman-teman membuat studi kelayakan bisnis. Marketnya siapa? Oh, berdasarkan demografi. Marketnya siapa? Oh, berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Terus nanti setelah teman-teman masuk ke market, teman-teman harus bisa jelaskan di studi kelayakan bisnis. Targetnya siapa? Positioningnya seperti apa? Nah, ini saya juga mau ngasih pertanyaan nih teman-teman. Kan teman-teman sekarang pasti tahu ada Superindo, ada Hero, dan ada Indomaret. Menurut teman-teman, marketnya ketiga itu apa dan market segmentationnya siapa dan targetingnya gimana? Ayo, coba dibantu jawab. Superindo, Hero, sama Indomaret. Segmentasinya gimana, targetingnya gimana? Coba. Nggak usah takut salah teman-teman. Ingat 50% nilai itu adalah keaktifan. Kalau teman-teman diem-diem aja kayak gini, yang cuma jawab itu-itu aja, ya siap-siap. Berarti yang akan dapat nilai A atau A minus cuman itu. Sisanya ya saya nggak bisa bantu. Ya coba, Pak, saya Yes. izin. Boleh Reza. Menurut saya kalau Indomaret tuh buat semua apa sih, semua kelas gitu Pak. Dia tuh targetingnya lebih ke orang yang butuh cepet deket, kayak males nih ke Superindo atau ke Hero. Jadi dia pengen yang cepet aja gitu. Nah kalau yang Superindo itu yang demografisnya tuh yang menengah gitu, kayak orang yang mau belanja bulanan langsung banyak. Kalau saya lebih ke Superindo gitu daripada ke Indomaret atau Alfa. Lebih ke, cuma kalau Hero saya baru denger sih Pak kebetulan, jadi nggak bisa ngasih opini. Oke. Thank you Reza. Dari Reza, Hero karena belum dengar, oke. Superindo itu pengen belanja banyak. Terus segmentasinya menengah. Targetnya yang orang kelas menengah yang ingin belanja banyak, yang memang khusus untuk belanja bulanan itu dari Reza. Kalau Indomaret dari Reza ya segmentasinya semua kelas. Targetnya memang dia yang butuh belanja cepat tanpa harus masuk lagi, ini lagi dan lain hal. Itu dari Reza. Mungkin ada yang mau yang lain? Ya kira-kira ada lagi Hero, Superindo dan juga Indomaret. Saya, Pak, Oke, Widya. kalau menurut saya mungkin kalau Indomaret tuh kayak dari semua kalangan ya, Pak. Tapi lebih eh, kayak lebih ke sehari-hari dan ada di sekitar gitu Pak. Karena dia juga tokonya banyak di banyak tempat kan, kayak agak terpencil pun masih kemungkinannya ada. Terus kalau Hero itu sama sih Pak kayak Reza, saya baru dengar jadi belum bisa ngasih opini. Terus kalau Superindo itu kayak lebih ke menengah ke atas gitu Pak. Karena dia kalau misal di kayak kecamatan-kecamatan gitu kan jarang ada ya, adanya kayak di kota-kota aja gitu, mungkin Pak. Oke, thank you Widya. Itu dari Widya hampir sama, Hero masih belum paham.
Superindo kalau dari Widya menengah ke atas dan tidak banyak ya karena nggak ada di kecamatan sampai kecil. Tapi kalau Indomaret semua kelas sehingga orang bisa berbelanja. Oke, itu dari Widya tadi. Thank you Widya. Ada lagi yang mau ngejawab? Ada lagi nggak nih yang mau ngejawab? Apa ya bedanya? Hero, Superindo. Wah, saya ngasih hero nggak nyalahin teman-teman sih. Apalagi nanti kalau saya bilang Kemchik. So, ada yang mau jawab lagi? Oke, teman-teman. Ini sambil saya catat yang jawab-jawab dari tadi. Jadi, kan ada poin. Jadi, teman-teman bisa tahu sendiri. Jadi, kalau kita ngomongin tadi, Hero, Superindo, maupun Indomaret. So, kalau kita ngomongin Indomaret, benar. Semuanya jawaban teman-teman benar. Tadi Reza maupun Widya benar. Indomaret for all class. Dia untuk semua kalangan. Kenapa? Karena kalau secara geografis, segmentasi geografis, dia selalu ada di mana? Dekat pemukiman. Tadi Widya menambahkan kan, di kecamatan pun ada kan, bahkan di nggak usah kecamatan. Sana ada, sini pun ada. Bahkan ada Indomaret, Alfamart, itu bisa sebelahan. Kenapa kok bisa sebelahan? Seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Karena ketika ada Indomaret atau Alfamart buka, dia nggak perlu lagi studi kelayakan bisnis di situ. Berarti di sana sudah layak. Tapi kalau di sana nggak ada yang buka Indomaret maupun Alfamart, pasti nggak akan ada yang buka. Karena tahu loh, di situ berarti tidak layak. Itu secara geografis, kalau secara demografis semua kalangan. Dari atas, menengah, maupun bawah. Secara perilaku, kita ngomongin segmentasi perilaku, udah teman-teman tadi jawab juga, Reza maupun Widya. Belanja cepat kan, kebutuhan harian. Nggak mungkin dong Widya mau ke Superindo hanya untuk belanja, misalnya belanja minuman kaleng. Ya, kita ngomong langsung Coca-Cola lah atau yogurt atau apapun. Nggak mungkin cuma jauh-jauh ke Superindo hanya untuk belanja itu. Pasti kan hanya untuk belanja, pasti kan belanja bu. Targetingnya siapa? Konsumen yang butuh cepat tadi Reza menambahkan juga. Terus apa? Kebutuhan mendadak itu targetnya. Jadi lebih kecil lagi. Segmennya dia besar, targetnya lebih kecil. Kalau kembali ke Superindo, Pak, kalau Superindo gimana? Kalau Superindo teman-teman, demografisnya kelas menengah. Belum atas, tapi masih menengah. Perilakunya atau segmentasi perilakunya dia belanja minimal mingguan atau bulanan. Karena nggak mungkin tiap hari ke sana yang bisa tiap hari ke sana. Terus kalau kita ngomong targetnya, ibu rumah tangga yang sensitif harga, tapi peduli kualitas. Loh, kenapa kok di Superindo masih sensitif harga? Karena Superindo masih bermain harga murah, teman-teman, dengan kualitas yang masih oke. Itu target. Tadi kan kita ngomong kelas menengah. Targetnya siapa? Ibu rumah tangga yang sensitif harga, tapi tetap peduli kualitas. Ini faktanya. Ti- Ikan di sana kadang murah, teman-teman. Tapi untuk kesegarannya masih kurang. Yang terakhir saya bilang adalah hero. Hero itu untuk menengah ke atas. Biasanya untuk sama. Perilakunya sama. Tentang belanja bulanan atau mingguan. Dan harganya premium. Targetnya adalah keluarga ekspatriat atau keluarga urban berpenghasilan atas. Kenapa? Karena dia mengutamakan kualitas dibanding harga. Pak, emang sebegitu bedanya ya, Pak? Hero maupun Superindo. Sangat berbeda. Kalau teman-teman tahu susu Ultramilk yang seliter itu di harga 20.000. Sekarang di harga 19 sampai 20.000. Kalau sudah masuk Hero di harga 25.000. Tadi kenapa saya kasih contoh hero karena itu yang masih umum. Kalau teman-teman tahu lebih parah lagi adalah Kemcik. Kemcik supermarket. Kemcik supermarket teman-teman boleh dicek di googling dan lain hal. Satu susu Ultramilk harganya 40.000 35.000.
Karena yang diincar siapa? Kelas atas. Yang diincar siapa? Keluarga ekspatriat. Dia berjualannya di mana? Nggak ada tuh di pemukiman di Karawang pun nggak ada. Adanya di mana? SCBD, terus ada di mall-mall biasanya mall-mall yang bagus nggak ada mall-mall biasa. Karena ya itu incerannya dia memang itu. Semua punya Kalau segmentasi. range market sama diamond gimana, Pak? Masih di bawahnya Kemcik. Masih di bawahnya Kemcik. Cuman memang sama-sama menengah ke atas. Tapi kalau Kemcik dia bener-bener nyarinya adalah atas, Dinda. Jadi mungkin pernah kalau saya pernah lihat wawancaranya dengan almarhum ya Bob Sadino kan yang punya. Kenapa kok kamu ngasih harga sayuran di range market atau kita ngomong daging, daging di range market itu masih di kisaran 170.000, Dinda. But kalau kamu ngecek Kemcik, saya ngecek di PP Pacific Place harga daging 280.000 sampai jutaan. Kalau di range market ada yang jutaan juga ada. Tapi kalau di mana namanya Kemcik dia hanya menjual Wagyu dan kawan-kawan. Tapi memang ya itu incerannya siapa ya? Kelas atas. Nah, kalau kita ngomongin Diamond maupun Lens Market dan juga Grand Lucky, it's same, menengah ke atas. Makanya kenapa range market dia masih banyak daripada Kenji gitu Dinda. Itu bedanya. Jadi menengah atas dan atas paling atas. Ada lagi yang lebih mahal Pak. Ada, saya lupa namanya. Itu harganya saya lupa lagi. Harganya ngaco sih, ngaco banget. Gak ada tuh beras 80.000 tuh juga nggak ada. Dia berasnya itu yang 3 kiloan, yang shirataki yang harganya 400-an dan lain hal. Tapi ya itu semua tergantung pasar mana yang dituju. Yang di pick itu kan teman-teman pernah lihat mungkin di IG-nya lewat brokoli apa harga sekilonya, harga satu ininya 300.000. Semua punya pasarnya masing-masing. Kalau kita bilang, Pak, itu mahal banget. Ya karena kita bukan pasar ya, kita biasa belanja di fresh market, kita belanja di pasar mana, kita ngelihat mereka. Ya wassalam. Tapi kalau kita bilang positioningnya, mereka punya positioning masing-masing. Indomaret, pasti nih Widya, Dinda, Reza, ketika belanja, eh, gue aus nih, pengen minum ke Indomaret yuk. Iya kan? Nggak mungkin Dinda. Gue aus nih mau beli Coca-Cola kemana? Superindo yuk. Parkirnya jauh, masuk lagi, nyari segede gaban, nyari dulu, ngambil antri. Nggak. Semua orang rata-rata pasti akan bilang kalau belanja cepat cuman, enggak gue cuman butuh ini nih. Ya pasti Indomaret, Alfamart. Bahkan warung Madura kan kalau sekarang lebih lebih canggih tuh. Tapi kalau kita bilang, ini gue lagi pengen butuh mingguan, gue butuh ini nih buat nyetok di kos nih. Ini kan teman-teman, oh ya, ini kan hari ini ada yang berpuasa, ada yang mulai puasanya besok ya. Nah, itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing, monggo. Oh ya nih, gue mau nyetok makanan biar buat masak sahur sama buka. Gak mungkin di Indomaret. Belanja di mana? Super Rindo. Yang deket situ aja lah, Superindo lah. Kalau misalnya enggak, gue lebih suka ini soalnya lebih seger. Mahal sih, cuman lebih bagus. Itu bisa juga di hero kayak gitu. Itu positioning sudah tahu masing-masing. Kayak saya kalau nyari telur Omega, udah tahu nih ada namanya Prima Fresh Mart. Prima Mart. Dia jualan telur Omega. Tapi kalau saya nyari ayam probiotik, saya nyarinya kemana? Bukan ke Superindo. Di Superindo nggak ada ayam probiotik. Oh ayam saya suka ayam probiotik itu saya nyarinya di mana? Di Hero. Kembali lagi, makanya sudah punya positioningnya masing-masing. Apakah ada Pak? Ada nggak Pak yang segmennya, STP-nya itu salah? Ada, dan sekarang udah tutup. Teman-teman pasti tahu kan, ada namanya dulu Giant, ya kan? Nah, Giant udah tutup teman-teman karena dia apa ya? Pasarnya abu-abu nggak jelas. Dia mau nyaingin Superindo tapi juga nggak salah, nggak bisa karena harganya lebih murah Superindo.
Dia mau nyaing. Jadi Giant itu anak anak usahanya Hero dulu, teman-teman. Yang bertahan malah yang bayangin Giant versi murahnya, tapi malah yang bertahan yang versi mahalnya. Jadi nggak selalu versi mahal itu akan tergerus oleh zaman. Ya itu kita ngomong Giant. Giant apa posisinya salah. Dia bingung menentukan. Dia di abu-abu. Dia lokasinya juga tidak begitu strategis. Akhirnya dia berada di apa ya keambiguan pasar dan akhirnya tutup. Sekarang ya nextnya adalah banyak tutup juga adalah Transmart kan. Teman-teman bisa lihat banyak Transmart yang udah tutup ya kan. Paling cuma tinggal di satu dua mall doang. Kok bisa Pak Transmart tutup? Transmart ngincernya adalah menengah atas atau bahkan atas. Tapi dia lupa. Mall Trans, Mall Trans ya. Trans Mall, entah mau dimanapun ya ada Trans Studio Mall, ada Transpark. Itu bukan mall kelas atas. Teman-teman, saya nggak tahu di Karawang nggak ada ya kayaknya ya. Mungkin teman-teman yang pernah ke Trans Mall Bandung itu bukan mall kelas atas, tapi dia berjualan Transmartnya harganya up. Sehingga apa? Ya nggak sesuai pasar, orang nggak ada yang beli. Saya inget banget, saya kan apa namanya, biasanya mereka majangkan di depan kalau kita masuk tuh. Ini harganya sekian lah, buset, mahal banget. Ini harga sekian. Ya ini nggak sesuai dengan pasarnya mereka. Mereka kan mallnya adalah mall yang menengah, bahkan kadang menengah bawah. Sehingga apa? Marketnya tidak sesuai, segmen marketnya nggak sesuai. Sehingga apa? Kalahlah si Transmart. Tuh di mana di samping itu ada isu bahwa bukan isu ya. Ini kenyataan bahwasanya terlalu banyak kalau kita ke Transmart itu ditawarin kartu kredit Bank Mega sehingga orang juga males. Orang mau belanja kok ditawar-tawarin. Dan itu banyak teman-teman yang udah tutup Transmart. Bahkan kalau di Surabaya teman-teman ada namanya bukan mall ya. Ya Transmart. Itu Transmartnya udah tutup. Cuma tinggal buka SX1-nya aja. Kayak gitu teman-teman. Itu karena apa? Perusahaan salah menempatkan market segmentation-nya. Ketika teman-teman salah menempatkan market segmentation targeting, siap-siap ada umurnya semuanya. Apakah yang mahal pasti bangkrut? No, Hero buktinya. No, Rans Market sampai sekarang bertahan. Grand Lucky bertahan. Kita ngomong yang mahal-mahal. Louis Vuitton, Belly, Boss, dan kawan-kawan bertahan. Tapi apakah yang murah itu selalu laku? Nggak juga. Giant, KO. Lotte, Lotte Grosir, sepi. Nah, kembali lagi. Sesuai nggak nih segmen sama target dari si perusahaan tersebut, teman-teman. Itu yang kita harus benar-benar kuatkan. Jadi teman-teman nih misalnya Dinda mau bikin produk nih nanti kan ini akan bikin studi kelayakan bisnis sesuai nggak segmennya, targetnya. Nanti mungkin Reza, Pak saya sedih Pak, produk saya dibilang mahal sama Dinda. Ya mungkin targetnya bukan Dinda, kayak saya. Kalau teman-teman mungkin pernah tahu merek, hmm, ya kita ngomong, hmm, 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 hmm. Kalau itu merek zaman dulu sih ya. Kita ngomong sekarang deh. eh Teman-teman kan di sini pakai yang cewek-cewek pasti pakai skincare kan ya. Nah, skincare, kosmetik, pasti kan teman-teman Scientific, is it possible masih possible Scientific, Wardah masih harganya masih murah teman-teman? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Teman-teman udah tahu kan harganya pasti segituan ya kita ngomong ya kalau
Scientific, Wardah, terus dan kawan-kawan nih. Tapi kalau saya tanya, teman-teman lipstick harga 3,5 ada yang mau beli nggak kalau di sini? 3,5 juta. Saya yakin mikir. Tapi apakah ada yang beli? Enggak, Pak. Nah kan. Tapi apakah akan ada yang beli? Banyak. Banyak yang bermerek. Ada Chanel, Dior, dan lain hal. Karena make upnya dan lain halnya pakai itu. Bahkan ada YSL. Atau kalau kita bilang untuk skincare-nya ada apa namanya itu saya lupa lagi yang Kiehl's. Kalau yang di mall-mall kan KIEHLS Kiehl's. Terus selain Kiehl's lupa lagi nama-nama ininya. Hanya itu kembali lagi. Targetnya siapa yang dituju? Segmennya siapa? Kiehl's kalau saya bilang nggak ada buka di Karawang. Kenapa? Karena pasarnya belum tentu orang Karawang. Kenapa? Kiehl's sabun cuci mukanya 300-an sampai 400 only sabun cuci muka. Sedangkan kalau di Jakarta pun Kiehl's hanya ada di beberapa mall, tidak di semua mall ada Kiehl's. Ya karena memang target marketnya yang dia menyesuaikan. Nah, itu teman-teman. Itu yang harus diperhatikan nanti teman-teman dalam membuat studi klien bisnis, karena dia akan buat produk. Selalu saya bilang dari kewirausahaan, please make sure your segmentation, targeting, and positioning itu benar-benar harus utama. Itu salah, ke belakangnya akan kacau. Kalau ini lebih detailnya lagi tentang segmentasinya ada definisi. Ya, ini important. Kenapa? Untuk memahami apa yang dibutuhkan. Selalu saya bilang, kenapa sih kita harus tepat? Segmentasi kelas menengah, kelas bawah, maupun kelas atas itu memiliki perbedaan. If we talk about up segmentation, up middle up class atau up class, it's different with middle low class or middle. If you talk about low class, the most important is the price. Lowest price is the most important. Harga sangat murah itu sangat utama, itu untuk kelas menengah, untuk ke bawah. Yang penting apa? Entah entah itu pakai Merkuri, entah pakai apa, yang penting murah dan hasilnya bagus cepet. Kalau kita ngomongin middle, dia sensitif terhadap harga, tapi pengen yang berkualitas. Itu kan akan berbeda. Kalau kita ngomong kelas atas, I don't care about the price. Quality is number one. Itu sangat berbeda. Makanya teman-teman ketika menentukan, Pak bisa nggak produk baru mainnya di atas? Bisa. Tinggal bagaimana teman-teman memasarkannya. Makanya market itu berhubungan dengan marketing. Kayak gitu. Nanti teman-teman ini bisa dari market divisionnya mau seperti apa. Karena kita ngelihat dari karakteristiknya, demografi, geografi, fisiografi, perilaku, or behavior. Teman-teman nentuin. Karena segmentasi kriteria seperti itu akan berbeda. Segmentasinya, mahasiswa Unsika, misal. Apakah segmentasi mahasiswa Unsika bisa disamakan dengan mahasiswa BINUS? Nggak bisa. Mohon maaf, bukannya ini. Di BINUS, SPP 35 juta paling murah. Di Unsika, SPP naik, demo. Jangankan SPP naik, parkir dikasih bayar aja, demo. Iya kan? Di BINUS kita memang parkir pun bayar, teman-teman. Nge-tap dan lain hal. Nggak usah di BINUS. Di UI, kampus-kampus negeri yang besar, parkir bayar. Bisa pun enggak, tapi harus pakai KTM dan lain hal. Itu akan berbeda segmentasi kriterianya. Kayak ada juga demographic segmentation dan lain hal. Ya teman-teman tinggal, oh saya mau mana nih segmentasinya? Berdasarkan demografi, berdasarkan geografi, dan berdasarkan apa? Karena itu akan mempengaruhi karakteristik dan kebutuhannya. Next, ini sama kayak tadi.
Ini lebih detailnya lagi, behavior. Jadi ini ada 4 yang teman-teman nanti bisa lengkapi di dalam studi klien bisnis. Demografinya mana? Demografi itu lebih ke arah umur, gender, pendidikan, dan lain hal. Geografinya itu lokasi, mahasiswa, unsika. Lifestyle-nya seperti apa, value-nya seperti apa, itu beda-beda. Dan perilakunya, perilakunya membeli seminggu sekali. Perilakunya seperti apa. Terus kalau kita ngomongin approach to market targeting. Target itu teman-teman lebih kecil, jadi lebih fokus. If we talk about targeting the entire market without distinguishing between segment. Ada nggak, Pak? Segmennya besar, targetnya juga sama-sama besar. Belum pernah ada. Tapi pasti ketika kita menargetkan dua produk yang berbeda, ada dua produk yang berbeda, pasti targetnya berbeda. That's why teh botol tidak mau mengeluarkan varian rasa-rasa. Kenapa nggak mau? Karena ada namanya fruity. It's the same corporate. Itu sama-sama satu perusahaan. Tapi teh botol punya target sendiri, fruity punya target sendiri. Segmentasinya sama nggak? Kurang lebih sama. But there is different target between teh botol and fruity. Like taps. Kenapa kok teh botol nggak bikin teh bersoda sekalian? Apa sih kurangnya teh botol? Udah sekuat itu kan teh botol? Enggak. Karena dia ada apa? Bikin namanya taps. Teh botol soda. Nah, itu yang membedakan. Targetnya. Satu perusahaan punya 3 produk, punya 3 target yang berbeda. Sama kayak Indomie. Indomie, Supermie, sama apa lagi? Saya lupa lagi. Itu punya target yang berbeda. Fokusnya kemana? Target. Fokuskan. Makanya teman-teman harus bisa memfokuskan target yang dipilih. Ini ada single segment concentration, benar-benar satu segmen. Ada product specialization. Over one product design for multiple market segment. Kalau kita ngomong product specialization, ini contohnya Indomie. Segmennya di semua tempat bisa, karena semua segmen. Ada yang single segment, concentration, focus on one market segment to maximize marketing effectiveness. Terus ada selective specialization, different market segment to diversify. Untuk apa? Mengurangi resiko dan menambah peluang. Terus ada market specialization, memang untuk di situ, untuk meningkatkan apa? Loyalitas. Pak, kenapa sih Pak harus seperti itu? Iya, kita harus gimana caranya nyambungin nanti kemana positioning semuanya. Positioning pada dasarnya adalah USP-nya teman-teman, unique selling point. Unique selling point itu apa? Value proposition-nya teman-teman. Value produknya teman-teman yang akan diingat. Kayak sekarang, jus, cold press juice, orang pasti ingatnya apa? Rejuve. Teman-teman mau minum air mineral, pasti ngomongnya apa? Aqua, walaupun yang dibeli adalah Le Minerale. Tapi kalau orang ingat Le Minerale, oh ya aku nggak suka aku suka mineral yang ada manis-manisnya. Itu USP-nya, unique selling point-nya dari apa? Le Minerale yang ada manis-manisnya. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Jadi ketika produk, makanya selalu saya bilang, from the first, make your product have a value proposition with different value from the others. Teman-teman harus punya value proposition yang berbeda dari yang lainnya. Kenapa? Karena kalau sama aja ya ngapain produk teman-teman tidak akan diingat. Like the example, teman-teman tahu kan, there is many coffee shop in Karawang, especially in Indonesia. My friend knows about
Janji Jiwa Coffee, My Friend Knows About Kopi Kenangan, For Coffee, Starbucks, and there is a new player is Tomorrow Coffee. Iya kan? Kalau teman-teman tahu Tomorrow Coffee. Pertanyaannya, For Coffee, Tomorrow Coffee, Starbucks, Janji Jiwa, Kopi Kenangan, what's the difference between the coffee shop? Ayo, apa sih bedanya kalau kita lihat Starbucks, For Coffee, Tomorrow Coffee, Kopi Kenangan, Janji Jiwa? Coba apa yang ngebedain? Mungkin karena Fore, Kopi Kenangan sama Tomor itu dari lokal, Kak. Kalau Starbucks itu karena brand luar. Oke, dari Dinda karena Starbucks brand luar. Kalau yang lainnya brand lokal. Ayo, boleh. Ada lagi nggak? Kenapa sih? Apa sih yang ngebedain? Dan fun fact, Tomorrow itu adalah satu-satunya kopi yang nggak punya USP, nggak punya value. Makanya sampai sekarang pertumbuhannya paling landai. Ya, mungkin menurut teman-teman, apa lagi sih? Kenapa sih? Ini kita ngomongin positioning soalnya. Oh, kalau target pasarnya gitu Pak, kalau Starbucks atau Fore kan kayak premium gitu mungkin ya. Ya oke, Terus nggak apa-apa, kalau nanti lihat terus. kalau kopi kenangan, janji jiwa tuh kayak middle gitulah buat menengah ke bawah masih bisa terjangkau. Begitu juga dengan Tomoro itu termasuknya murah gitu sih Pak. Oke, thank you Ardelia. Dari Ardelia beda di kelasnya. Ada Starbucks, atas, sisanya menengah dan ada yang bawah. Oke, Starbucks sama Fore tadi Ardelia ya yang atas ya, middle up ya. Oke, boleh, bisa. Ada lagi, teman-teman? Ya. Hmm. Jadi teman-teman kalau kita ngomongin Starbucks, For, Janji Jiwa Kenangan, dan Tomorrow, itu saya selalu suka. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Starbucks, Starbucks itu yang dijual bukan kopinya, tapi co-working space-nya, tempat nongkrongnya. Bener nggak? Di sini Dinda, misalnya, Dinda nongkrong di Starbucks. Apakah Dinda cuma nongkrong 10 menit? Enggak. Pasti di Starbucks minimal 2 jam. Untuk ngapain? Beli satu Starbucks harga 70.000, 60.000 untuk ngerjain tugas bisa berjam-jam. Bener nggak? Itu yang dijual sama Starbucks. Apakah Starbucks pegawainya akan ngeliatin kita dengan sensi? Enggak. Apakah Starbucks akan udah lama nih ngerjain? Nggak akan. Kita mau ngerjain seharian pun nggak akan ada masalah. Disediain colokan, tisu boleh ngambil sendiri, kamar mandi yang bersih, ya kan? Itu Starbucks yang dijual. Kalau kita ngomongin For Coffee itu desain baru. Dia berani menabrak Starbucks yang industrial desain. For Coffee masuk, tapi yang dia jual sebenarnya awalnya sama kayak Starbucks. Namun beberapa franchise yang baru dan lain hal itu mulai berubah menjadi tempat yang simple. Tetap nongkrong tapi tidak untuk berjam-jam. Nah, diutamakannya lagi apa sekarang sih For Coffee selain tempat yang warnanya full putih, rata-rata kan pasti For Coffee putih. Coba lihat teman-teman, jarang orang jualan kopi warnanya putih, pasti industrial. Itu salah satu unique selling point. Yang kedua, sekarang dia mengedepankan apa? Kopi asli Indonesianya. Nanti ini dari petani mana? Ini dari petani mana? Itu yang dia jual. Sehingga rasanya akan selalu berbeda, teman-teman. Tiap tiap triwulan kalau nggak salah. Itu yang dijual oleh For Coffee. Dan ketika kita nongkrong di sana, apakah juga akan
sensiin sama petugasnya, enggak. Mereka juga akan ngebiarin kita mau seharian juga nggak ada masalah. Cuma memang tempatnya tidak akan senyaman dan sebesar Starbucks. Kalau kita ngomongin janji jiwa, kopi kenangan, tomorrow coffee, janji jiwa itu masih ada toastnya, makanannya yang memang terkenal. Lah, kalau tomorrow coffee itu dia cuma jualan sama coffee to go kan rata-rata. Sehingga apa? Gak ada unique selling point-nya. Kalau teman-teman tahu saya lupa antara kok kenapa janji jiwa ya. Dia itu supaya mendapatkan pendanaan, dia harus ya itu udah terkenal sekali di kalangan startup. Dia memalsukan order, make a fictive order. Nah, maksudnya gimana, Pak? Iya, jadi pegawainya suruh mesen di Gojek sendiri. Gojek datang, udah disuruh pergi lagi. Kan yang penting masuk pesanan. Sehingga apa? Salesnya tinggi. Oh, salesnya tinggi nih. Dicari apa lagi? Cari pendanaan lagi. Pendanaannya ya buat pribadi lagi. Kayak gitu terus teman-teman. Itu ada, saya lupa. Antara kopi janji jiwa atau kopi kenangan. Tinggal tunggu apa kalau udah kayak gitu? Tinggal tunggu bubble-nya aja. Karena apa? Tidak ada, dia tidak punya unique selling point-nya apa. Beda dengan Calf Coffee. Teman-teman tahu kan Calf Coffee ya? Calf Coffee dia kopi kalengan kan? Itu dari Bandung kalau nggak salah ya. Saya lupa. Itu punya unique selling point di kaleng dan lain hal. Terus ada juga decaf, decaf coffee. Decaf itu berarti kopi yang tanpa kafein. Decaf coffee. Jadi teman-teman minum itu nggak akan ada namanya aslam naik. Ada. Nah, itu masih punya unique selling point. Yang saya bilang tadi tiga terakhir tidak punya unique selling point. Sehingga apa? Landailah dia. Itulah yang pentingnya kita ngomongin positioning teman-teman. Teman-teman harus punya jelas nih. USP-nya apa? Dan teman-teman juga harus punya pesan yang menandakan itu value-nya teman-teman. Paling gampang, le minerale. Minuman yang ada manis-manisnya. Kayak Nike. Nike itu juga gampang, paling gampang dan paling diingat. Just do it, lakuin aja. Kamu mau olahraga, lakuin aja dulu. Kamu mau lari, lakuin aja dulu, just do it. Orang akhirnya ingat, oh Nike, centang pasti Nike. Just do it, lakuin aja, itu Nike. Sama kayak Tokopedia, mulai aja dulu, ya kan? Mulai aja dulu, ya udah, kayak gitu teman-teman. Itulah positioning dari sebuah produk. Jadi kalau kita ngomongin kompetitor analisis juga sama, yang pertama kita mengidentifikasi mereka seperti apa, bisa pakai SWOT, bisa pakai BMC kompetitor, it same. Kita menganalisis, evaluate the product and service offered by competitor itu harus. Jadi teman-teman lihat nih, oh ini dievaluasi, oh ini produknya seperti apa, apa aja yang ditawarin. Next, assess market position. Determine the market position and marketing strategy used by competitor. Kita harus lihat market posisinya gabungan nggak, bareng nggak kayak kita, mepet nggak sama kita. And identify differentiation opportunities. Look for opportunities to differentiate your product or service from competitor. Hmm. Makanya teman-teman, kalau kita mau lihat, kok ini produknya laku banget, kita bisa nggak ya masuk ke sana? Berarti kita harus apa? Mengidentifikasi peluangnya. Oh, di mana nggak ada produk yang sempurna, pasti semua punya kekurangan. Makanya kita ngambil peluang di situ, teman-teman. Makanya perlu ada namanya competitor analysis. Terus ada juga kita bisa masuk nih ke TAM, SAM, dan SOM. Ini yang biasanya kalau teman-teman nih nanti ngambil studi kelayakan bisnis atau ngambil kewirausahaan di semester 7 nanti, itu biasanya ini yang teman-teman salah tentukan. Kenapa? Anak saya nguji sidang di kewirausahaan, rata-rata teman-teman
salah menentukan. Tapi nih teman-teman, bisa juga ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau kita ngomongin TAM itu adalah total seluruh market yang teman-teman tuju. Maksudnya gimana, Pak? Misal, hmm, Widya punya produk yang dijual di mana? Di Unsika. Tapi kan nggak mungkin. Widya cuma ngincer mahasiswa Unsika, pengennya Karawang. Betul kan? Berarti penduduk Karawang wanita, misalnya wanita, atau enggak, penduduk Karawang itu berapa? Itu adalah TAM. SAM-nya SAM-nya itu yang si Widya bisa melayani perkiraan. Oh, produksi saya 1.000, tapi saya bisa tingkatin maksimal 100.000. Misalnya penduduk Karawang 3 juta. Oh, servis saya bisa 100.000 nih. Berarti kalau 100.000 per bulan berarti bisa, oh bisa lah 500.000. Misal. Berarti dari 3 juta, SAM-nya hanya 500.000 dari kemampuan produksi dan peningkatan kemampuan produksi. Tapi yang mungkin saat ini jadi TAM itu nanti, Pak, ditanya, TAM itu maksudnya gimana? Iya Pak, ini pasar yang akan kita tuju. Itu nanti akan ditanya di mana bisnis plan juga teman-teman, ini nanti nyambungnya. TAM itu pasar yang kita tuju. Target pasar kita secara total 3 juta pelanggan, Pak. Tapi saat ini yang mungkin kita layanin adalah 500.000 orang. Itu mana? Itu SAM. Berarti kapan nih SAM-nya bisa dicapai? Ya berarti SAM itu yang akan kita capai 1 tahun lagi. Kalau SOM, dalam waktu 3 bulan pelanggan kita pasti 100.000, Pak. Nah, jadi lebih kecil lagi. Kenapa kok 100.000? Ya, saya mau ngambil dulu di kecamatan, misalnya Teluk Jambe Timur. Dan saya sudah mampu nih Pak sekarang produksi 100.000. Jadi saya yakin customer saya 100.000 orang. Itu SOM. Itu adalah optimisme kita dalam melayani pelanggan kita. Jadi ini kenapa kok penting teman-teman? Ini akan mengaruh kemana bisnis plan teman-teman nanti. Di bisnis plan teman-teman akan membuat, eh, kan ini bisnis plan-nya ujungnya adalah untuk dana ya teman-teman ya. Nah, di situ nanti teman-teman harus menjelaskan emang pasarnya teman-teman tuh berapa sih? Kalau pasarnya dia cuma 50.000 ya, tamnya 50.000 ya nggak penting berarti dijual ini produk. Berarti 50.000 terpenuhi selesai kan? Tam itu adalah cita-cita kita. Oh kita bisa menguasai satu Jawa Barat. Sam itu ya 2 tahun lagi deh Pak. Som itu di depan mata. Ya, saya yakin ini saya dengan kemampuan saya 3 bulan 6 bulan ini tercapai. Itu bedanya. Jadi TAM paling besar, SAM lebih kecil, SOM lebih kecil lagi, lebih fokus lagi. Tapi di sini ada beberapa pendapat, langsung saya bilang, bahwasanya TAM SAM SOM itu harus ada dasar perhitungannya. Boleh juga. Ada yang menentukan SAM-nya 5%, 50% dan lain hal itu boleh. Ada yang saya TAM-nya 3 juta, tapi saya mengincar setidaknya saya bisa masuk ke pangsa pasarnya 10%. Itu di SAM-nya. Dari pangsa pasar 10%, dalam waktu 1 tahun saya bisa menguasai 50% pasar SAM. Itu juga boleh. Jadi tergantung teman-teman. Oke. Jadi itu TAM SAM SOM. Jadi jangan sampai salah karena kebanyakan, oh enggak Pak, ini 3 juta, ini sekian-sekian loh. Pas di bisnis plan-nya, gimana kok gini? Oh iya, oh nggak gitu Pak. Nah, kayaknya nanti ini mungkin akan lebih saya perjelas lagi di waktu pembuatan bisnis plan ya teman-teman. TAM, SAM, dan SOM. Di contohnya ini, there is total size of available market for product service. TAM itu yang kita bisa serve with existing product. SOM itu the percentage of sum that can be obtained by the company in certain time. Nah, itu yang membedakan. Jadi totalnya Karawang 3 juta yang sudah dilayanin sekarang sudah terlayani 150% jadi 1,5 juta. Yang kita bisa layani dari 0,5 juta yang 1,5 juta itu berapa? Oh, saat ini sampai setahun ke depan ya 500.000 lah Pak. Itulah SOM.
Contohnya 125, 5 juta. Nggak harus, Pak, satunya 100 juta, satunya 3 juta, di kita harus minimal 300.000. Nggak ada minimalnya. Tapi kemampuan lagi. Telah tamsam dan som, teman-teman. Kalau kita ngomong juga market analysis metodologi, ya kita harus punya apa data? Data primer, teman-teman. Jangan sampai data kita itu sekunder. Kenapa bahaya? Bisa jadi salah nanti, teman-teman. Makanya orang-orang yang pengen buka itu pasti nanya ke konsumen-konsumennya langsung. Kayak saya nih, ini saya rencana mau buka soto Lamongan, soto ayam Lamongan. Saya nanya dulu. Saya pernah survei dulu. Oh, di daerah sini ada nggak? Oh, nggak ada. Tapi ada satu soto, rasanya gak enak kalau menurut saya. Orang Jawa Timur nih ya, orang Jawa Timur, gak enak. Sampai saya muter nyari lagi di daerah sekitaran sini nggak ada. Tapi itu setiap Sabtu Minggu ramenya ampun-ampun. Penuh, antri-antri. Nah, yang harus saya lakukan selanjutnya adalah apa? Wawancara si pelanggan-pelanggannya dengan cara yang ngobrol aja. Kemarin sempat ngobrol sekali. Pak, oh iya soalnya enak mas soto pagi-pagi, gini, gini, gini. Kita cari celahnya dan lain hal. Itu dari primary data collection. Baru kalau kita udah punya data primer yang dipegangan, baru kita boleh nyari data sekunder. Misalnya, oh sekarang pertumbuhan penduduk di daerah sini sekian. Itu kan bisa jadi patokan kita nanti untuk tamsamsomnya tujuan kita. Baru kita mau pakai apa, mau kuantitatif ataupun kualitatif dengan data yang sudah kita dapatkan. Itu penting, sangat penting. Makanya teman-teman kalau kayak mobil itu kayak kemarin nih, bagi pemilik mobil A, datang untuk disurvei selama kurang lebih 1,5 jam, dapat hadiah 800.000. Bayangin, sampai segitunya orang nyari primary data collection-nya. Itu teman-teman. Jadi, pertama, kumpulin data primer. Kedua, sekunder boleh, tapi untuk melihat perkembangan. Yang ketiga, lakukan analisis. Ini sama kayak case tadinya, tadi udah saya jelasin, nggak ada masalah. Kunci utama dalam menganalisis marketing. Yang pertama, teman-teman selalu saya bilang gimana pun, pastikan segmentasinya benar. Karena kalau segmentasinya salah, teman-teman percuma doing segmentation, doing marketing. Because with the wrong market, your product is useless, your product is junk. But if you are in the right market, if your product is junk, the people will buy it if you have a good marketing. Jadi kalau teman-teman di market yang salah, produknya teman-teman sampah, jelek. Tapi kalau teman-teman di market yang benar, produk sampah pun bisa menjadi laku dengan marketing yang baik. Itu teman-teman. Pahami kompetitor dan clear market potensial. Makanya saya bilang Samsung ini tuh penting karena ini teman-teman yang akan menentukan how to make strategi. Because with Samsung provide clear direction for an effective growth strategy. Itu. Jadi kayak ini maaf ya masih dalam bahasa Indonesia. Jadi juga nah, ini kita ada analisis SWOT dalam bentuk pasar. Kekuatannya, keunggulan produk, layanan, menjadi nilai tambah dalam bersaing di pasar, peluangnya seperti apa, kelemahan ancamannya. Oke, teman-teman. So, business success through analysis. Market and competitor analysis technique are very important for business success. Please, in-depth market segmentation. Company must carry out deeper market segmentation to understand customer needs.
and preference. Next, product development based on competitor. Ketika teman-teman mengembangkan produk, harus bisa menjawab. And the last, market expansion planning using TAM, SAM, and SOM data to plan market expansion effectively and efficiently. Itu yang paling penting. Jadi makanya saya bilang, yang hari ini itu secara garis besar dan teman-teman yang paling penting semua. First thing first, market harus tepat. Kalau marketnya salah, jelas produk teman-teman tidak akan dianggap. Ardelia, if you make a product and you take a wrong segmentation, ya udah, nggak bakal laku. Tapi ketika teman-teman satu segmennya benar, marketnya benar, berarti targetnya berarti bisa benar. Sehingga positioningnya akan kuat. Lalu ketika sudah market benar, berarti marketingnya juga akan benar. Ketika kita juga dalam pengembangan, itu harus melihat apa market kompetitor. Untuk menjawab apa yang tidak dipunyai kompetitor dan kebutuhan dari consumer needs. Dari perkembangan dari empat tadi itu, kita juga harus melihat dari apa? Market expansion planning, di mana using a thumb, sum, and sum data to plan market expansion effectively and efficiently. Itu teman-teman dari market dan marketing. Ini saya menjelaskan secara lebih sedikit dibanding dengan marketing manajemen yang teman-teman pelajari selama 1 semester. Dan tam samsam juga teman-teman dapat kalau nggak salah di kewirausahaan kan? Oke. So, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any question for market and marketing? Teman-teman kalau udah mau mulai buat studi kelayakan bisnis, jadi biar nggak keburu-buru di UTS, boleh nggak? Boleh. Pak, format laporannya gimana? Sampai sekarang masih belum keluar yang terbaru, but you can use the apa ya, yang umum, the report, visibility study report yang umum aja nggak apa-apa. Karena nggak akan beda jauh, paling akan ada tambahan atau malah dikurangi. Tapi yang pasti harus ada 8 aspek. Market dan marketing, aspek hukum, SDM, manajemen, operasional, financial report, atau aspek keuangan, sosial ekonomi dan politik, atau lagi apa ya? Oh, udah, bener. 8 tadi kan market dan marketing. Yang penting ada 8 aspek kalau market dan marketing dipisah, atau 7 aspek kalau market dan marketing disatukan. Boleh teman-teman kerjain dari sekarang dari kelompok, boleh. Kan toh teman-teman sudah, saya nggak tahu nih produknya apakah pakai yang kemarin, atau ada produk baru. Yang pasti, produknya tidak boleh yang sudah ada di pasaran, dalam arti cuman ngopas-ngopas nggak boleh. Karena ini teman-teman finalnya nanti ikut UNEX dan juga P2MW. Nanti di UAS-nya selain bikin bisnis plan, teman-teman juga bikin proposal untuk UNEX dan P2MW. Yang nilai bukan saya untuk UAS-nya. Jadi ingat teman-teman, 50% keaktifan, 15% saya yang periksa nanti untuk UTS, 25% yang periksa adalah dosen lainnya. Makanya saya bisa jadi ngoreksi bisnis plan dan juga proposal dari kelasnya misalnya Pak Danang atau kelasnya Pak Haji Anwar. Itu bisa jadi. Bisa jadi nanti Pak Danang yang meriksa kelas saya. So, teman-teman harus bikin produk yang inovatif atau mau pakai yang kemarin kewirausahaan kan bisa. Karena kelas ini kemarin juga oke-oke produknya, tapi monggo. Tapi apapun jangan sampai produk yang sudah umum di pasaran. Udah nggak aktif, wah, saya dapat nilai 40 atau 50. Ya sudah, berarti saya nggak akan bisa bantu nge-up nilai. Karena saya setiap yang jawab per hari per minggunya, itu saya catat. Dan UAS bukan saya yang nilai nanti.
proposal bisnis, bisnis plan, dan proposal P2MW bukan saya yang nilai. Jadi dipersiapkan. Produknya harus produk yang inovatif, punya unique selling point. Pak, apakah saya harus jualan? No. It's only, apa teman-teman, yang harus jualan. Tapi boleh, it's only prototype. Jadi jangan takut, Pak, produknya harus jadi enggak. Prototype itu berarti cuma jadi satu kan? Apakah boleh? Boleh. Nggak ada salah kok. Sama kayak kemarin kewirausahaan kan? Kalau kewirausahaan teman-teman rezeki nggak dapet bazar kan? Tapi harus daftar yang di Unex. Tapi kan belum tentu dapat semua. Sama. Nggak harus jadi, tapi bisa untuk sekedar prototype. Oke, dari sini mau ada yang ditanyakan teman-teman? Yes, Widya. Bapak, saya mau tanya. Ini sebenarnya mau dengar pendapat dari Bapak aja sih. Kan Mm-mm. sekarang tuh ada OSEF kan ya, Pak? Nah, itu Hmm. kalau menurut Bapak, dia bahkan bakal sustain nggak dalam beberapa tahun ke depan gitu. Karena kan kalau dari yang saya lihat, mungkin dari teman-teman juga, dia tuh nggak ada unique selling point-nya gitu loh, Pak. Mungkin ada kayak banyak promo gitu. Tapi kalau misalnya banyak promo gitu tuh orang-orang jadi kepikiran, ih ini beneran produknya beneran masih bagus nggak ya atau expirednya udah mau deket kah kok promo gitu-gitu itu menurut Bapak gimana Pak? Oke. Oh, safe. Thank you, Widya. Itu yang kemarin saya dan Pak Angga ngobrol. Bi, gue belajarnya udah nggak di Superindo. Ada yang lebih murah dari Superindo. OSIF, ya kan? Jujur saya nggak pernah ke OSIF. Karena baru tahu tuh dari Pak Angga. Tapi setelah saya pelajari, yes, OSIF, Superindo, Superindonya untuk menengah ke bawah. Apakah dia akan bertahan? Yes. Karena lokasinya OSIF pasti di area padat penduduk. Ya kan? Entah nanti deket kampus. Kalau di sini, di dekat rumah Pak Angga, di dalam kompleknya, bukan dalam kompleknya. Jadi Pak Angga itu sebuah daerah dan itu ada komplek-komplek ya. Di situ OSIF ada. Jadi kalau kita secara apa namanya, secara kemungkinan kemungkinan akan bertahan dia. Karena apa? Dia fokusnya ke apa? Dia nggak orang nggak begitu peduli ke kualitas karena apa? Menengah bawah kan? Kan saya udah bilang tadi Widya. Ketika kita ngomongin, ya mohon maaf nih, mohon maaf, kelas ke bawah, menengah ke bawah, yang penting apa? Harga murah. Dan dia nggak akan berpikir, ah ini mah pasti all safe, udah jelas masuk kok. Nggak mungkin ini barang palsu. Dua, pasti mikirnya kayak gitu. Dan OSEF itu kalau menurut saya pernah masuk, dia kan nggak ada experience-nya kan di store kan, bener nggak sih? Maksudnya ya udah store biasa aja, nggak ada yang kalau kayak ngomongin Superindo nih, Superindo itu kan ada yang ikannya bisa langsung digoreng, dibakar. Setahu saya OSEF nggak kan? Ya karena apa? Menengah bawah segmennya secara psikografis nggak peduli tentang experience store. Nah, kenapa? Karena yang penting apa? Belanja mingguan atau bulanan untuk harga yang paling hemat daripada mereka ke warung Madura atau pasar tradisional. Gitu, itu OSAFE. Jadi OSAFE itu secara positioning kalau menurut saya supermarket hemat nih. Atau kita ngomongin harga murah dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, lawannya warung Madura lah ya. Itu. Jadi pasti akan bertahan. Kenapa? Sudah ada pasarnya. Superindo nggak akan masuk ke daerah tengah situ banget. Karena Superindo menengah. Hero atas. Oh, safe. Dia pintar mainnya bawah. Jadi dia nyari celah antara Indomaret. Indomaret kan kebutuhan sehari-hari kan? Gak mungkin dong. Dia belanja sayur, bla bla, telur, dan lain-lain di Indomaret. Bahkan sometimes lebih mahal, bener nggak? Masuklah OSIF. Jadi celah antara Indomaret ke Superindo, masuknya OSIF. Secara strategi benar dia. Kecuali kita nggak tahu ya kalau di belakangnya nanti ada kesalahan supply chain dan lain itu kan kita nggak bisa memprediksi. Cuman kalau secara
marketing dan marketnya, it will be sustainable market. Itu dia akan menjadi sustainable. Gitu dia. Oke, berarti yang tadi itu juga termasuk unique selling point ya Pak, yang toko hemat gitu. Yes. Karena dia udah tahu. Karena apa? Kalau kita ngomongin kelas bawah, makanya saya bilang kembali lagi ke marketnya. Kelas bawah nggak peduli kualitas, nggak peduli apapun, tapi yang dipeduli murah. Makanya saya bilang deh, geprek di depan 10 ribuan. Pertanyaan selanjutnya, apakah enak sebenarnya? Ya udah, yang penting kenyang kan. Mahasiswa mah nggak peduliin rasa. Mahasiswa yang penting kenyang. Nasinya banyak atau enggak, yang penting ayamnya gede. Padahal sebenarnya ayamnya bisa jadi tepung, ya kan? Atau apa? Itu. Jadi kembali lagi, kamu arahnya kemana segmenmu tuh? Kalau memang, Pak itu berarti yang selling, iya dia murah. Murah dan hemat dia memang. Dan diskon terus kan tiap hari. Itu yang selling pointnya dia. Karena dia nyari pasar bawah yang memang sensitif terhadap harga. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia untungnya gede? Nah, kita nggak ada yang tahu kan? Tuh. Sama kayak Mixu. Mixu sekarang banyak yang kukut kan, tutup kan? Kenapa dia lupa? Kalau di China, Mixu itu paling jadi raja sampai sekarang. Kenapa? Karena supply chain-nya sangatlah bagus. Jadi dia bisa menekan harga dimanapun satu kota satu negara Cina. Di Indonesia, apakah bisa? Enggak. Jakarta sama Surabaya aja butuh transport yang mahal. Jakarta ke Karawang aja butuh transport mahal. Sehingga apa? Banyak mixu buka, jebret, tiba-tiba banyak yang tutup juga. Ya kan? Secara itu benar, dia mencarinya murah. Enak ya, susu lah ya, namanya es krim, namanya gitu. Maksudnya susu ya biasa-biasa aja. Diincarnya murah. Tapi setelah itu, tidak didukung dengan supply chain dan lain hal, bangkrutnya karena bukan karena murahnya, tapi karena tidak ada dukungan supply chain sehingga minus terus pendapatan. Tinggal OSIF. Kalau OSIF semuanya bagus, harusnya dia akan bertahan lama. Gitu, Widya. Oke, terima kasih Pak. Yuk. Yes, good question. Jadi, itu masuk ke pasar bawah. Sekalian masuk. Nyemplung. Nyemplung sekalian dengan apa? Murah. Lengkap. Diskon tiap hari. Diskonnya kan ganti-ganti setahu saya. Hari ini diskon ini, besok diskon ini, diskon ini. Sehingga apa? Orang-orang yang menengah bawah, oh saya biasanya belanja di Indomaret atau belanja di warung Madura sebelah segini. Ya mending di sini. Karena dia apa? Sensitif terhadap harga. Menawarkan harga lebih murah, tempatnya ASEAN, udah selesai. Tinggal kita lihat OSIF-nya, apakah punya supply chain yang bagus dan lain hal. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman. Kalau memang nggak ada, kita bisa akhiri kelas hari ini. Teman-teman bisa belajar mandiri, bisa dibaca sekaligus sembari mau ngerjain duluan, boleh, boleh. Produknya pokoknya saya ingatkan, sama kalau saran saya samain aja dengan kewirausahaan kemarin karena kan sudah oke-oke produknya. Tapi kalau mau berubah, ya setidaknya harus lebih baik dari kewirausahaan kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, laporannya bikin dulu aja sama kayak pada umumnya feasibility study report, kan sudah ada reference-nya, teman-teman bisa buka bukunya dan lain hal di situ lengkap. Dan jangan lupa nanti yang ke UAS bukan saya yang koreksi, kalau UTS masih saya yang koreksi. But remember only 15%, 25%-nya yang periksa orang lain, 50%-nya saya, tapi kalau teman-temannya aktif itu aja, berarti itu aja yang akan kemungkinan dapat nilai bagus. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang berpuasa hari ini, selamat berpuasa. Bagi yang berpuasa besok, saya juga ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, kita akan masuk ke bulan puasa. Semoga puasa kita esok hari atau bulan ini atau bulan Ramadan ini diterima. Dan kita semua yang beragama Muslim bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kembali ke fitrahnya. Dan semua amalan yang kita lakukan di puasa ini semoga menjadi berkah untuk kita semua. Saya akhiri untuk kelas siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Wabarakatuh.